Teman, pada kesempatan kali ini kami, Agape Abelita, Kania Milka, dan Sonia Nola akan menjelaskan mengenai teks editorial. Apa sih itu teks editorial? Nah, definisi dari teks editorial sendiri ini adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual ini dapat berupa masalah politik, masalah sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Dalam KBBI, istilah editorial ini atau tajuk rencana dapat diartikan sebagai artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Pada intinya, editorial ini merupakan berita yang bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali atau dogmatis. Teks editorial ini memiliki dua tujuan utama, yaitu teks editorial yang bertujuan untuk mengajak pembaca turut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, teks editorial ini bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Setelah membahas mengenai definisi teks editorial, selanjutnya, ciri-ciri dari teks editorial. Yang pertama, berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. Kedua, berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. Selanjutnya, teks editorial ini biasanya berskala nasional, serta menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Teks editorial ini juga sistematis dan logis. Selanjutnya, teks editorial ditulis dengan preskriptif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Dan yang terakhir, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Nah, berdasarkan golongan pers, teks editorial ini terbagi menjadi tajuk rencana pers papan atas dan tajuk rencana pers papan bawah. Setelah mengetahui definisi dan ciri-ciri teks editorial, selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifat teks editorial. Yang pertama, ada krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan medianya. Misalnya, ada media masa harian, mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, maupun olahraga. Bahkan dunia hiburan pun tetap disikapi, tergantung jenis liputan medianya. Selanjutnya, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang ditulis tajuk rencana. Selanjutnya, ada terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Jadi, setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Teks editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu yang pertama, interpretatif editorial. Tujuan interpretatif editorial adalah untuk menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial. Tujuan kontroversial editorial adalah meyakinkan seorang pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, terkadang pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Yang ketiga ada explanatory editorial. Tujuan dari explanatory editorial adalah untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Biasanya, teks editorial ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat supaya bisa memperhatikan suatu isu tersebut. Dalam teks editorial akan selalu memuat fakta dan opini karena tesis terhadap peristiwa terjadi dalam masyarakat akan dikuatkan dengan argumen-argumen yang berupa fakta.
Yang kemudian, redaktur memberikan pendapat dan saran yang ditegaskan pada bagian akhir teks editorial. Yang pertama ada fakta. Fakta adalah perihal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Yang kedua ada opini. Opini adalah pernyataan yang subjektif yang berasal dari sikap seseorang atau interpretasi fakta yang didapatkan. Pendapat atau opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Ragam informasi teks editorial. Yang pertama, kita akan membahas isu aktual dalam media informasi. Teks editorial membahas permasalahan yang aktual. Penulisnya akan memulai dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang di dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa peristiwa pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, dan kemaritiman. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya atau fenomenal, dan keterbantahannya atau kontroversial. Jika telah terpenuhi, editorial dapat dibuat oleh redaktur. Ragam informasi atau permasalahan dalam teks editorial dapat diketahui dengan membaca secara intensif. Membaca intensif berguna untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi dan sarana menentukan sebuah pokok persoalan. Lalu yang kedua ada pendapat, argumen, dan saran dalam teks editorial. Langkah-langkah menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis dan logis. Yang kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Yang ketiga, mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan, sehingga dapat ditarik simpulan yang sulit dibantah. Berikut adalah beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen. Unsur yang pertama, argumen yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Dan unsur yang kedua adalah argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Struktur teks editorial. Struktur teks editorial merupakan gambaran cara teks dibangun. Terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, masalah atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai isu yang dikomentari. Argumentasi merupakan pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari, penguatan terhadap pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Penegasan ulang merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Teks editorial termasuk ke dalam produk jurnalistik. Produk jurnalistik adalah sesuatu yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Oleh karena itu, kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Adapun kaidah kebahasaan teks editorial, yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Penggunaan kata ganti penunjuk yaitu adanya kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas.
Penggunaan konjungsi yang menyatakan kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Pemakaian konjungsi kausalitas ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Penyusunan teks editorial dibagi menjadi dua, yaitu perancangan teks editorial dan penyuntingan teks editorial. Perancangan teks editorial, yang mana teks editorial atau tajuk rencana ditulis seperti artikel, di mana unsur analisis harus menonjol. Penulis harus memprioritaskan suatu masalah yang sedang berkembang. Teks editorial atau tajuk rencana tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan pemecahan masalah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang disorot. Adapun penyuntingan teks editorial, yang mana menyunting teks editorial adalah suatu kegiatan mengedit, mengubah atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah teks editorial tanpa mengubah maknanya. Unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan pada saat melakukan kegiatan penyuntingan teks yaitu 1. Ketepatan penulisan huruf, kata, lambang, bilangan, serta ketepatan tanda baca. Yang kedua, ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang keempat, struktur baik kalimat harus mengandung unsur S sampai P. Akan tetapi, dalam unsur tertentu dapat digunakan kalimat tidak lengkap. Dan yang terakhir, keterpaduan paragraf yang terdiri atas gagasan yang utuh dan paparan paragraf yang lengkap. Sekian materi teks editorial dari kelompok Bunga Lili. Terima kasih.